Halo semuanya, kelompok kami akan membahas tentang program training dan rewards untuk dua posisi di maskapai Toin Air. Ada Flight Attendant, Long Haul, dan Public Relation. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Pratama dengan NIM 1919034. Pertama, program training untuk posisi Flight Attendant Long Haul adalah Human Factor Training. Program ini bertujuan untuk ensure that flight attendant has the skill to handle any extreme situation. Yang dimana program ini kita akan membuat calon pegawai flight attendant long haul untuk bisa menghadapi situasi yang emergency tidak dalam kondisi panik. Karena dalam kondisi panik biasanya kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik dan benar. Sama seperti pilot, awak kabin memainkan peran yang menentukan dalam peristiwa penerbangan. Selain memberikan pelayanan prima, mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan penumpang di dalamnya. Jika terjadi krisis atau masalah, flight attendant akan diminta untuk membuat keputusan dalam hitungan detik untuk menghindari kecelakaan penerbangan. Jadi, ketika dalam kondisi emergency, kita akan membekali calon flight attendant kami untuk bisa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Karena dalam kondisi emergency biasanya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, itu bisa sangat membantu untuk meminimalkan kondisi yang memburuk. Dan selama kursus Human Factor Training, maskapai kami akan mengajari flight attendant kami untuk tetap tenang dan mengambil tindakan saat hal yang tidak terduga terjadi. Mereka belajar akan keterampilan yaitu cara mengatasi stres, cara menilai situasi dengan benar, cara mendelegasikan tugas dalam tim, cara berkomunikasi dengan jelas, dan cara memeriksa perilaku mereka sendiri dan orang lain. Jadi, tujuan dari training ini kita buat untuk calon pegawai flight attendant long haul kami agar bisa mengatasi situasi emergensi dengan tidak panik dan bisa mengambil keputusan dalam situasi emergensi dengan tepat dan cepat. Halo, perkenalkan nama saya Andi Jiu dengan NIM 1999027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program flight attendant yang kedua, yaitu emergency training. Emergency training ini adalah salah satu program dasar yang wajib diketahui oleh seorang flight attendant long haul. Pelatihan darurat umum flight safety memberikan pengetahuan dan prosedur untuk menanggapi situasi darurat. Latihan ini menginstruksikan awak dan penumpang di penggunaan peralatan darurat seperti pintu keluar jendela dan pintu alat pemadam kebakaran, peralatan oksigen, rompi pelampung, dan juga perahu karet. Tidak hanya itu, pelatihan ini juga menjelaskan bagaimana prosedur dan komunikasi dalam situasi darurat dan dasar-dasar bertahan hidup selama evakuasi. Dan berikut konten yang harus dipelajari adalah 1. Safety and Emergency Procedure atau SEP. 2. General Theoretical Knowledge about Aviation. 3. Communication. 4. General Theoretical Knowledge about Regulation in Aviation. 5. Passenger handling. Ke-6, fire and smoke training. Ke-7, survival training including wet ditching drill. 8, security procedure. 9, crew resource management atau CRM. Ke-10 ada first aid, dan 11 itu terakhir dangerous good regulation training. Halo, perkenalkan nama saya Mervi Putri Mareta dengan NIM 1919-0245. Di sini saya akan menjelaskan tentang flight attendant dan public relation. Di flight attendant,
Saya akan menjelaskan tentang First Class Cabin Service Training. Flight attendant kami memiliki tugas penting untuk membuat penumpang merasa nyaman dan tenang selama penerbangan. Layanan dan komunikasi mereka sangatlah penting untuk kepuasan penumpang kami. Namun, kelas ini tentu saja berbeda dengan first class yang memiliki penanganan yang berbeda. Pelatihan ini mencakup penanganan secara domestik maupun internasional. Berikut ini adalah materi atau konten yang akan dipelajari di dalam Cabin Service Training. Yang pertama itu adalah Service Standard in First Class. Kedua itu ada Behavior Rules for First Class with an intercultural focus. Ketiga adalah Expand Communication Skill. Keempat adalah Culinary Expert. Kelima adalah Attitude Guide for 5-star Gastronomy. Keenam adalah Rule, Distribution, and Behavior in a First Class Setting. Ketujuh itu ada User Profile and Economic Factor of Passenger in First Class. Dan yang terakhir atau kedelapan itu adalah Individual Care and Professional Support for Premium Customer. Halo semuanya, saya Bella Angelia. NIM saya 19190327. Berikut saya akan menjelaskan tentang rewards intrinsic dan extrinsic dari flight attendant. Yang pertama, intrinsic rewards. Yang pertama ada maximum flexibility. Sebagai flight attendant, pekerjaan ini memberikan fleksibilitas yang maksimum dalam merencanakan jadwal kerja mereka. Flight attendant bisa berkreasi dengan memenuhi kuota bulanan untuk jumlah jam kerja dalam penerbangan, sehingga rewards ini akan memungkinkan flight attendant mendapatkan jumlah hari libur yang maksimum. Tidak hanya itu, flight attendant juga dapat bertukar penerbangan dengan rekan kerja mereka untuk merancang jadwal kerja yang ideal untuk mereka. Selanjutnya ada recognition atau biasa disebut pengakuan. Biasanya flight attendant akan merasakan penerimaan kerja dari rekan kerja mereka. Kenapa? Karena maskapai penerbangan ini mengharuskan bekerja sebagai tim. Oleh karena itu, seorang flight attendant akan selalu berkoordinasi antar tim dalam penerbangan. Yang ketiga, ada responsibility. Biasanya, flight attendant akan merasakan sendiri bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar dalam jalannya pelayanan pada saat terbang. Pengalaman yang dikombinasikan dengan pengetahuan dalam banyak bidang, mereka harus mampu menangani masalah dan tahu bagaimana menangani tekanan kerja. Hal ini akan membuat mereka merasa mendapat pengakuan terhadap tanggung jawab yang mereka jalankan. Yang kedua, ada extrinsic rewards. Yang pertama ada overtime pay, atau biasa disebut sebagai uang lembur. Dimungkinkan juga untuk mendapatkan uang tambahan selama peak season dengan bekerja selama berjam-jam. Biasanya, flight attendant menyebutnya, semakin lama Anda bekerja, maka semakin baik juga bayarannya. Yang kedua, ada free flights and discount for holidays. Sebagai flight attendant, setelah bekerja selama periode yang ditetapkan, akan mendapatkan beberapa tiket gratis pulang pergi, termasuk jatah tiket untuk keluarga inti, akomodasi, dan hotel. Yang ketiga, ada flight allowance atau biasa disebut uang terbang. Maksudnya adalah semakin tinggi jam terbangnya, maka gajinya juga akan semakin besar. Yang keempat, ada asuransi. Dan yang keenam ada medical benefits. Hal ini bersangkut paut karena mencakup jaminan kesehatan dari flight attendant itu sendiri. Karena mereka memiliki pekerjaan yang tidak mudah dan memiliki profesionalitas dan memiliki resiko yang sangat tinggi sebagai awak kabin.
Dan yang kedua, kami juga akan membuat sebuah training public speaking yang dimana tujuan training atau pelatihan public speaking akan mengubah Anda dari zero to hero dan menjadi speaker hebat. Calon pegawai akan dibekali keterampilan berbicara yang tepat, trik presentasi yang memukau, menghibur, mampu menguasai dan mempengaruhi audiens. Selama training, calon pegawai juga akan langsung mempraktikkan teknik berbicara di depan umum. Tujuannya tentu agar calon pegawai memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan tahu bagaimana cara berbicara yang tepat. Akhirnya, calon pegawai pun akan dilatih menjadi seorang speaker yang handal. Speaker yang mampu memahami macam-macam gaya bicara, mengidentifikasi dan melakukannya agar ide atau gagasan yang disampaikan bisa diterima secara tepat dan benar. Serta efektif, calon pegawai pun akan menemukan spirit mendasar pentingnya memiliki kemampuan public speaking dan menjadi speaker yang hebat. Nah, tujuan dari training public speaking yang kita buat yaitu calon pegawai akan mendapatkan satu, mengenal gaya komunikasi diri sendiri dan audiens agar pesan atau ide gagasan tersampaikan dengan maksimal. Dan yang kedua, menguasai seni bahasa tubuh dalam ilmu public speaking. Dan yang ketiga, menguasai teknik vokal dasar yang penting dalam memulai pembicaraan. Dan yang keempat, mampu membuat amazing opening dan powerful closing yang penting dalam seni public speaking. Dan yang kelima, menanamkan mindset yang tepat sebagai public speaker. Dan yang keenam, menguasai teknik menghilangkan rasa takut, ragu, dan inferior diri agar bisa tampil maksimal di depan umum. Jadi, public speaking ini kita buat bertujuan agar calon pegawai kami bisa handal dan mampu berbicara di depan umum dengan baik dan benar tanpa ada rasa malu. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang program training yang kedua untuk public relation, yaitu Crisis Management Training. Di dalam pelatihan ini, para training akan mempelajari lebih dalam lagi tentang krisis itu sendiri dari pengertian tentang krisis, lalu memahami kategori dan bentuk dari krisis, lalu mempelajari tentang bagaimana memanage krisis secara baik dan benar, serta penggulangan dan masa setelah krisis. Karena jika para training tidak bisa menanggapi masalah krisis tersebut, maka dampak yang akan diberikan kepada maskapai kami akan buruk. Di program kedua ini saya akan jelaskan tentang public relationship dalam bidang excellent public relation management training. Kegiatan public relation ini tidak lagi hanya memberitahukan kepada pihak lain siapa dan bagaimana diri kita, tetapi juga memberitahukan kepada kita tentang apa dan bagaimana pendapat atau pikiran pihak lain terhadap kita. Pelatihan ini cukup khusus didesain untuk meningkatkan keterampilan mengelola berbagai kegiatan public relation tersebut. Mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memahami peran dan fungsi public relation tersebut. Lalu juga mampu membuat perencanaan program public relation, melaksanakan rancangan program public relation, memiliki keterampilan khusus public relation, itu seperti press relation, protokoler, people skill, crisis management, dan lain sebagainya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tamara Kathleen. Saya akan menjelaskan intrinsic dan extrinsic rewards yang diberikan kepada public relation.
Yang pertama ada intrinsic rewards, yaitu waktu kerja yang fleksibel. Karyawan bisa memilih jadwal off mereka sendiri, sehingga karyawan akan lebih giat lagi untuk bekerja karena mereka menyesuaikan jadwalnya sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang kedua, ada proyek baru yang lebih menarik. Dengan memberikan proyek baru yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya, karyawan akan lebih semangat untuk mengerjakan proyek tersebut. Karena proyek kali ini berbeda dengan sebelumnya, karyawan juga akan lebih merasa diandalkan karena memiliki tanggung jawab dalam mengambil proyek yang berbeda ini. Yang ketiga, ada jam kerja mingguan yang lebih pendek. Karyawan akan merasa berbeda atau diperlakukan spesial oleh perusahaan tersebut karena diberikan jam kerja yang lebih pendek. Dengan ini, karyawan juga bisa lebih semangat lagi karena mereka memiliki waktu istirahat yang cukup. Dan juga mereka bisa lebih maksimal lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang keempat, ada pujian dan pengakuan. Setiap karyawan ingin hasil kerjanya diapresiasi. Dengan sekadar mengucapkan thank you saja, itu sudah cukup. Karyawan akan merasa hasil kerjanya lebih maksimal dan akan lebih semangat lagi untuk pekerjaan selanjutnya yang diberikan kepada karyawan tersebut untuk menjadi tanggung jawabnya. Lalu kemudian saya akan menjelaskan extrinsic rewards yang diberikan kepada public relation. Yang pertama ada intensif. Intensif adalah bonus untuk karyawan yang kerjanya di luar dari standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Untuk memicu motivasi karyawan lebih lagi, intensif ini sangat diperlukan. Yang kedua, ada juga hadiah. Hadiah yang diberikan untuk karyawan ini merupakan bentuk rasa terima kasih perusahaan kepada karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut hasil kerjanya sudah sangat bagus dan semaksimal mungkin. Hadiah ini biasanya dapat diberikan dalam bentuk voucher hotel, voucher shopping, tiket perjalanan, voucher restoran, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, ada pembagian laba. Jika perusahaan untung besar, maka karyawan juga akan mendapat pembagian keuntungan yang lebih besar pula. Jadi, ketika karyawan bekerja, karyawan ini tidak hanya berfokus untuk mendapatkan gajinya sendiri, tetapi karyawan ini juga berfokus untuk pembagian laba yang lebih besar karena pembagian laba ini karyawan tersebut sudah tahu akan diberikan kepada karyawan ini. Lalu yang keempat ada fasilitas. Fasilitas ini berupa penyediaan ruang kerja yang bersih, nyaman, minuman yang gratis, komputer yang baru, koneksi internet seamless, dan lain-lainnya. Itu merupakan reward yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk fasilitas, sehingga karyawan tersebut bisa merasakan hasil kerjanya ini terbayar dan merasa diapresiasi oleh perusahaan. Kesimpulan untuk program training flight attendant adalah bagaimana jika terjadi kebakaran pesawat, water landing dan sea survivor, dan juga corporate cabin service. Hal ini mencakup dasar yang harus diketahui oleh seorang flight attendant long haul. Kesimpulan program training public relation adalah bagaimana caranya agar kita mampu berkomunikasi dengan baik, tidak canggung dan bingung kepada lawan bicara kita siapapun itu, lalu cara agar kita lebih mudah menyampaikan ide kita, gagasan kita kepada orang lain. Program yang dirancang untuk public relation berkaitan dengan skills communication dan juga manajemen. Kesimpulan rewards flight attendant, rewards yang didapat berfokus pada gaji dan benefit yang didapat, karena flight attendant merupakan pekerjaan yang memerlukan profesionalitas yang tinggi dan resiko yang tinggi, sehingga bayarannya pun akan cukup tinggi. Lalu kesimpulan reward public relation. Rewards yang didapat tergantung dengan prestasi karyawan tersebut. Karena rewards ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil kerja karyawan dan membuat karyawan lebih semangat lagi untuk pekerjaannya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.